Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share ya tentang laptop Acer ya, tentang laptop Acer dengan seri Acer One 14 Z1402. Nah, ini serinya. Nah, di laptop ini ada kendala pada motherboard ini. BIOSnya itu udah nggak bisa nge-save lagi settingan. Jadi karena laptop ini lama nggak dipakai, sekali orang yang mau pakai, ternyata konfigurasinya kembali ke konfigurasi pabrik setelah dimatikan. Nah, hal ini terjadi pertama karena baterai bawaan dari laptop ini sudah rusak. Ini kalau kita lihat di sini sudah bocor ya baterainya, udah menghitam di bodinya. Nah, ini sudah bocor ya, sudah leak ya. Nah, jadi karena baterai ini tidak bagus lagi, jadi tidak ada arus yang mensuplai motherboard ini. Ditambah lagi motherboard ini tidak disertakan baterai CMOS layaknya motherboard pada umumnya. Nah, di sini kita lihat dia hanya menyediakan slotnya saja, pun tidak ada ininya, tidak ada rumahnya. Artinya dia cuma memberitahu tempatnya di situ, tapi tidak ada baterai BIOS. Ya, baterai CMOS-nya seharusnya seperti ini. Nah, di sini seharusnya ada rumahnya, jadi kita bisa pasang. Nah, Acer seri ini itu tidak menyertakan baterai BIOS. Jadi dia semata-mata hanya mengharapkan tenaga dari baterai ini. Jadi jika baterai utama ini rusak, maka konfigurasi BIOS yang ada di sini akan reset dengan sendirinya. Nah, kenapa menjadi sebuah problem? Jika laptop ini masih diinstal dengan sistem operasi yang belum menggunakan UEFI seperti Windows 10 64 bit dan varian-variannya ya. Jadi kalau misalkan dia masih menggunakan BIOS ataupun legacy biasa, otomatis tidak bisa booting dan tidak bisa menampilkan sistem operasi itu sendiri. Karena dia secara default, karena dia terreset, dia akan kembali ke konfigurasi default, maka dia akan menggunakan settingan yang UEFI. Nah, kalau pada yang sistemnya bukan UEFI, itu tidak akan bisa booting. Ya, kalaupun bisa kita setting lagi BIOS-nya. Namun setelah charger kita cabut ya, chargernya kita cabut karena baterainya udah nggak nyimpan, terus nanti kita colokin lagi chargernya, baru kita nyalakan, kita harus konfigurasi ulang terus BIOS-nya. Nah, begitu seterusnya. Nah, hal ini tentunya akan sangat merepotkan. Jadi pada video kali ini saya akan share bagaimana caranya kita mengisi baterai BIOS ini. Kita modifikasi dan memang betul-betul kita isi baterai BIOS-nya untuk menyimpan konfigurasi BIOS-nya, walaupun baterai utama ini sudah drop dan nggak bisa dipakai lagi. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Nah, langkah selanjutnya karena kita mau memodifikasi langsung ke motherboard, jadi baterai ini harus kita kasih seal dulu supaya tidak short ya. Di sini kita kasih rubber, ini ya, rubber tape yang seperti ini ya, yang isolasi bakar. Jadi ini baterainya kita masukin seperti ini, supaya dia tidak short ke bodi laptop itu sendiri. Jadi kita potong dulu. Nah, ini kita masukin ke seal karetnya. Isolasi ini sifatnya dia akan akan mengerucut ketika kita panaskan ataupun kita bakar ataupun kita kasih dengan solder hot air ya, ataupun solder uap. Nah, setelah baterainya kita masukin ke sini, lalu ini kita bakar. Kalau saya kebetulan menggunakan hot air ataupun solder uap seperti ini. Nah, dia otomatis akan mengkerut ya ketika kita panaskan. Menggunakan pemanas biasa seperti korek api juga boleh. Oke, ini dia bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini baterainya udah di dalam. Nah, kemudian nanti kita akan las di sini ya, pakai hotspot. Ya, pakai las titik itu di sini ya. Nah, spot welding, hotspot pula. Spot welding ya. Jadi di sini kita akan, ini positif yang di atas. Jadi
negatif yang di bawah ya. Kita akan gores dulu dengan pisau supaya bisa kita lakukan spot weldingnya. Oke, di sini kita akan gores dulu ya supaya bisa kita lakukan spot welding. Di sini kita akan potong. Di sini juga kita akan potong sedikit ya supaya bisa lengket. Kemudian nanti kita akan lakukan spot welding ya dengan plat nikel ini di sini. Ya, ini kita lakukan spot welding dengan plat nikel. Kemudian di sebelah ini juga begitu ya, kita lakukan spot welding dengan plat nikel. Oke, sekarang ini kita sudah pasang plat nikelnya di sini ya. Khusus yang kutub positif kita bisa selipin dari dalam seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan pengelasan ataupun spot welding pada bagian atasnya. Oke, sudah selesai. Sudah kita lakukan spot welding di sini. Nah, ini sudah kuat ya, nikelnya sudah kuat. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian kutub negatifnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pengelasan spot welding di bagian bawah. Nah, oke. Sekarang yang di bagian bawah sudah kita lakukan spot welding. Bagian atas juga sudah. Ini positif dan ini negatif. Lalu kita akan solder ke slot ini yang sudah disediakan ya. Kita modifikasi, kita akan solder ini positifnya, ini negatifnya, jangan sampai kebalik. Nah, sekarang ini adalah hasil setelah baterai CMOS-nya dipasang dan sudah disolder ya pada konektor positif dan negatifnya. Dan di sini kita sudah kasih seal rubbernya supaya tidak short ya. Di sini sudah kita kasih nikel. Nah, seperti ini hasil akhirnya setelah dipasang. Nah, setelah ini kita akan uji coba apakah CMOS ini berfungsi tanpa baterai utama, karena baterai utamanya juga sudah soak ya, nggak nyimpan lagi. Kita akan langsung rangkai ini kembali dan kita uji. Oke, sekarang sudah kita rangkai dan kita coba nyalakan ya. Ini harus pakai charger karena baterai utamanya soak. Ditambah lagi baterai BIOS-nya tidak ada di Acer seri ini, makanya BIOS-nya itu otomatis kembali terus ke pengaturan pabrik. Sekarang kita coba nyalakan, lalu kita lihat konfigurasi dari BIOS-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke konfigurasi BIOS. Di sini kita lihat tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 1 2009 ya. Jadi ini adalah tahun dimana laptop ini diproduksi ya. Untuk chipset BIOS-nya itu di tahun 2009. Nah, sekarang kita akan coba ganti jam saat ini. Kita ikuti aja jam yang ada di smartphone, itu jam 5 lewat 6. Oke, kemudian untuk tanggalnya hari ini adalah tanggal 13 ya, 13 Januari 2021. Oke. Oh, sorry, ini formatnya salah ya. Di sini bulan dulu ya. Bulan, kemudian tanggalnya di sini. 13 Januari 2021. Oke.
Kemudian di sini karena OS-nya ini belum UEFI, kita pilih yang legacy. Kemudian security bootnya disable. Ini sudah pas. Sekarang kita simpan, save change and resets. Yes. Nah, di sini seharusnya ketika dia sudah masuk lagi ke menu BIOS, kita lihat tanggalnya seharusnya tidak berubah. Nah, di sini tadi kita sudah setting tanggal tanggal 13 Januari 2021. Nah, tanggalnya sudah tetap. Namun, ini terjadi karena kita masih mencolokkan charger. Saat kita matikan tadi ataupun kita save tadi, charger belum kita lepas. Sekarang ini saya matikan dan charger kita lepas. Artinya laptop ini betul-betul tidak menerima arus dari baterai ya, karena baterainya juga tidak lepas ya. Jadi tadinya nih kalau setiap kali mati dan chargernya kita lepas, konfigurasi BIOS akan hilang seketika dan kembali lagi ke pengaturan pabrik. Sekarang setelah baterai BIOS kita masukkan ataupun kita tambahkan ataupun kita modifikasi, sekarang setelah kita cabut, kita colokkan lagi casnya dan kita on kan, kita lihat apakah konfigurasi BIOSnya tetap terreset atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini konfigurasi dari BIOSnya tetap, walaupun tadi kita sudah sempat cabut casnya ya, tanggal 13 Januari 2021 jam 5:08 hari ini. Nah, berarti masih ya. Kalau tadinya setelah kita cabut cas ini, kalau cas yang ini kita cabut, kemudian kita nyalakan lagi, ini akan kembali lagi ke tahun 2009 tadi. Dan otomatis itu seperti kalau kita browsing menggunakan Google itu nggak bisa ya, karena Google itu mendeteksi tanggal dari komputer kita. Kalau tanggalnya tidak cocok, biasanya nggak bisa browsing ya, ataupun ada peringatan error. Nah, sekarang berarti dengan demikian pergantian baterai BIOS ataupun pemasukan baterai BIOS secara modifikasi di Acer One 14 ya, seri yang ini Z1402. Nah, itu sudah berhasil. Yang default dari pabriknya itu tidak diberikan baterai BIOS. Sekarang sudah kita modif dengan baterai BIOS buatan ya. Buatan itu artinya raknya saja, baterainya tetap kita beli. Nah, artinya kali ini sukses. Demikian, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. 786 Komputer Official, jam 5:09 hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.